Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara Sambung Rasa, mengunggah jiwa, penyambung rasa. Hari ini kita memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Kemarin kita membahas mengenai masalah yang akan kita hadapi ketika melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Ustaz, kita langsung saja bahwa salah satu masalah yang akan kita hadapi di dalam bulan Ramadan ini yaitu masalah usia. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah usia tersebut, Ustaz? Seringkali usia itu jadi beban karena kita punya target langsung atau tidak langsung. Di usia itu ada target. Bukan hanya orang tua yang berpikir tentang mati, berpikir dengan yang lain-lain. Kita pun ketika kita belum selesai studi, orang lain sudah selesai. Itu kan masalah. Orang lain sudah wisuda, kita belum, masalah. Orang lain sudah nikah, kita belum, juga masalah. Apalagi di kalangan orang-orang yang sudah berumur. Usia itu sangat berpengaruh. Bagaimana orang bisa bahagia, bagaimana orang bisa nyaman ketika dia bisa mencapai target usia yang tidak tertulis tapi ada itu. Ketika usia sudah 60 tahun masih kerja saja, barangkali orang kecewa. Atau sudah 60 tahun masih juga tidak punya rumah, itu kecewa. Akan sama kecewanya ketika 30 tahun belum punya istri. Seperti itu. Itulah usia akan menguji kita dan akan membuat beban buat kita. Usia seringkali jadi beban karena apa? Karena ada target. Bahkan ketika orang sudah selesai tugas pun kan ada yang disebut past power syndrome. Itu faktor usia. Dia merasa terabaikan ketika dia merasa tidak berguna lagi. Ketika dia merasa sudah tidak diharapkan lagi dalam hidup. Itu sebabnya di dalam Islam hal seperti itu harus bisa diatasi. Kita tidak bisa membiarkan diri diutak-atik oleh pikiran kita tentang usia. Kenapa? Tentu saja kita akan dapatkan pelajaran kehidupan. Pertanyaan besarnya, hidup semakin lama apa semakin tentram? Itu kan masalah. Apakah rumah tangga semakin lama semakin tentram? Apakah dengan usia semakin lama khusyuk sholat semakin mudah? Itu problem kita bersama. Seyogianya semakin kita bertambah usia, kita semakin mapan secara rohani. Itu sebabnya kata kuncinya kembali kepada yang kita perbincangan awal. Sebetulnya di sanalah kata kuncinya. Ketika kita mempertimbangkan ukuran-ukuran yang bersifat fisik, itulah yang menjadikan kita jadi sangat tertekan oleh usia. Dan semua orang akan seperti itu. Ketika bertambah usia ternyata dia kecewa. Karena dia punya target belum selesai, tidak sampai. Bahkan sampai kita wafat pun, kalau sekedar mengejar target, barangkali tidak akan ada orang yang selesai. Kenapa? Tadi yang kita gambarkan. Bahwa target-target fisik itu kan sangat relatif. Kapan kita puas? Maka sebaliknya adalah kita akan kecewa. Kenapa? Ketidakpuasan itulah yang akan melahirkan kekecewaan. Jadi barangkali yang sangat penting adalah bagaimana kita menyikapi usia itu. Supaya dia jadi beban. Harus disimpan faktor usia dalam proporsi yang tepat. Memang harus bertanggung jawab. Tapi kan kita tidak bisa terikat dengan kenyataan itu. Barangkali ada hal yang lain yang harus kita pikirkan ketika kita menghadapi problem hidup
karena bertambahnya usia yang tadi saya gambarkan. Semestinya semakin tua semakin tentram, tapi kebanyakan orang tidak. Justru sebaliknya, semakin tua semakin gelisah. Semestinya seyogianya semakin tua semakin mudah untuk salat khusyuk. Ternyata tidak juga. Semakin tua orang akan lebih mudah tidur. Mestinya begitu. Ya. Tapi pertanyaannya, betulkah setiap orang semakin tua semakin mudah tidur? Atau sebaliknya, semakin susah tidur? Jadi kita ada masalah dengan usia. Kali begitu. Ya. Itulah usia menjadi beban buat kita dan jadi problem kita. Tadi dikatakan Ustaz bahwa kebanyakan kita itu semakin tua itu semakin banyak masalah. Ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, apakah saum bisa menyelesaikan masalah itu semua? Iya. Kita harus melihat ke dalam kehidupan secara luas. Supaya kita nanti di ujung bisa menggambarkan bagaimana kita merubah pola berpikir tentang itu. Usia umat Muhammad SAW itu paling pendek dibanding dengan umat-umat yang lain. Bisa kita bayangkan, Nabi Adam itu usianya 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Ibrahim itu 200 tahun. Istrinya Siti Saroh 147 tahun. Nabi Ismail 173 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Musa dan Yusuf sama 120 tahun. Nabi Daud usianya 100 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Syuaib yang hidupnya penuh penderitaan. Syuaib itu panjangnya hidup dalam penderitaan. Mulai dia sehat, kemudian kaya, kemudian jatuh miskin, kemudian sakit. Semua anggota tubuhnya sakit kecuali hatinya yang masih utuh. Itulah Ayub, usianya 98 tahun. Kemudian Sulaiman yang diberi segala oleh Allah. Kekuasaan, kekayaan, ilmu. Usianya 58 tahun. Usianya 58 tahun. Kalian, kita ingin jadi Sulaiman, ingin jadi Ayub. Ayub hidupnya penuh penderitaan. Dia pernah sakit, segalanya sakit. Yang utuh cuma hatinya. Usianya 98 tahun. Sulaiman yang serba ada, semua hal dia capai, kekuasaan, harta, apapun dia punyai. Usianya 58 tahun. Kita mau jadi siapa? Jadi Ayub, jadi Sulaiman. Boleh jadi kita berpikir cerdik. Kenapa? Usianya seperti Ayub, kayanya seperti Sulaiman. Itulah problem masalah yang sebetulnya. Dalam pengertian, yang namanya umur itu ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harga pasti. Itu sikap yang harus kita ambil. Nah, usia itu harga mati. Tidak boleh kita inginkan, tidak boleh kita takutkan. Kita inginkan tidak segera datang. Kita takutkan juga dia tidak pergi jauh. Nah, kemudian bandingkan. Nah, kita mendekati masalah dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "A'maru ummati bainas sab'in wasitin, bainas sitin wasab'in." Usia umatku antara 60 sampai 70. Gitu kata Rasul. Wa aqallahum man jawaza dzalik. Sedikit sekali yang melampaui 70 itu. Jadi kalau orang sudah 70 lebih berarti dia punya jatah lebih istimewa. Usianya cuma 60 tahun. Tapi anehnya ke surga yang lebih dulu siapa? Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia umat Rasul 60 sampai 70. Kalau kita berpikir tentang usia, boleh kita ukur. Target kita tinggal berapa? Kita di tengah atau di ujung? Dan ada satu hadis yang kalau saya tidak
pahami dan kita yakini bahwa ini sabda Rasul, saya agak enggan menyampaikannya. Tapi karena ini sabda Rasul, saya sampaikan juga. Kata beliau, manja wajal arba'un walam yaglib khairuhu sarruhu fayatajahaz ilanar. Barang siapa yang diberi usia melewati 40 tahun, tapi kebaikan belum menutup keburukan, siap-siap masuk surga. Siap-siap masuk neraka. Siap-siap masuk neraka. Barang siapa yang usianya sudah lewat 40 tahun, tapi kebaikan belum menutup keburukan, siap-siap masuk neraka. Kalau di DO barangkali. Yang tadi kita punya target waktu. Kuliah tidak selesai di DO. Hidup pun bisa begitu. Ketika 40 sudah lewat, tapi belum selesai aja masalah hidup. Itu adalah kegagalan hidup. Yang kata Nabi, peringatan. Harus mengkaji ulang lagi hidup, merubah lagi pola kehidupan, kemudian rencanakan yang lebih baik. Kenapa? Ketika sudah 40 tahun, kita sudah ada di ujung. Kalau tetap saja dalam kesesatan, berarti kesesatan permanen. Walaupun itu taubat terbuka selamanya. Tapi di atas kertas begitu. Ketika 40 tahun belum berubah, berarti karakternya akan permanen seperti itu. Nah, kembali kepada tadi, ternyata bukan jumlah usianya. Umat yang dulu ratusan tahun. Umat Rasulullah paling panjang 70. Bahkan Nabi mengatakan 40 sudah harus siap sedia. Jadi apa kata kuncinya? Bukan jumlah usia. Tapi bagaimana kita mengisi usia itu? Bukan kuantitas usia. Kenapa? Tadi kita sampaikan, jangan tercekam dengan usia, biarkan Allah menentukan. Kita tidak usah gelisah, kita tidak usah ketakutan, karena usia sudah dalam titik-titik yang digambarkan seperti tadi, tapi ada satu upaya yang harus kita selamanya upayakan selesaikan, bagaimana kita bisa mengisi hidup lebih baik. Nah, bulan Ramadan, ketika bulan yang penuh berkah, diamalkan pada bulan Ramadan pahalanya lebih tinggi dibanding diamalkan pada bulan-bulan yang lain. Itu khairum min alfi syahrin. 1 bulan dengan Al-Quran dituntun Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan tanpa. Nah gitu maknanya. Sebulan dengan Quran, sebulan dengan saum, sebulan dengan tuntutan Allah lebih baik dari 1000 bulan tanpa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu terjebak dalam jumlah usia. Panjang pun bukan jasa kita, pendek pun bukan dosa kita. Apa tugas kita? Mengisi hari-hari dengan kebaikan. Sehingga ketika sampai di ujung, kita ada di dalam rahmat Allah, dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan masanya kita kembali kepada keyakinan bahwa usia dapat kita manfaatkan lebih banyak ketika sampai pada bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setiap pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Alangkah sayangnya kita merisaukan usia, tapi upaya untuk meningkatkan nilai usia kita abaikan. Padahal Ramadan masanya bahwa kita bisa melipat gandakan isi hidup kita. Jadi bukan kuantitas, tapi isinya. Dengan Ramadan mengajarkan jumlah usia itu bukan urusan kita. Panjang bukan jasa kita, pendek juga bukan kesalahan kita. Tapi bagaimana kita memanfaatkan usia pemberian Allah dengan sebaik-baiknya upaya kita. Maka mengisi bulan Ramadan adalah bagian cara Allah memuliakan kita. Itu sebabnya orang yang ratusan tahun usianya bisa disusul dengan yang cuma 60. Maaf kadang-kadang orang yang ingin pergi ke Mekah. Kenapa sholat di Masjidil Haram 100.000 kali? Orang ingin ke Madinah umroh. Kenapa? Karena sholat di Masjid Nabawi 100 kali.
1000 kali Tibatan sholat di tempat kita sendiri. Padahal kita tahu di rumah nilainya 1, di masjid nilainya 27. Maukah itu? Di rumah nilainya 1, di masjid 27. Bukankah itu efisiensi? Penambahan nilai. Tidak jelek ingin ke Makkah, tidak jelek ingin ke Madinah, karena pahala amal di sana lebih tinggi. Tapi kan ke Makkah ingin, ke Madinah ingin untuk mengambil pahala lebih. Tapi antara masjid dan rumah, yang pahala 20 kali lipat, dia tidak gunakan itu. Padahal secara matematis yang sekali umroh barangkali bisa disusul kalau dia getol berjamaah. Begitu kan? Ya apalagi dengan bulan Ramadan membuka pintu ilmu, itu akan menambah pahala kita. Walaupun kita sudah wafat kan, Rasul mengatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin, itu memanjangkan usia. Ilmin yuntafa'u bih, itu memanjangkan usia. Bahwa ladin sholihin yadung memanjangkan usia. Jadi pada hakikatnya ruh tidak mati. Ruh tidak mati. Di alam rahim dia hidup, di alam dunia dia hidup, di alam barzah dia tetap hidup. Karena amalnya tidak akan terputus karena mati. Jadi nggak usah diabaikan usia itu sebetulnya. Kenapa? Pada intinya sebenarnya yang diajarkan Ramadan, ruh tidak mati. Jasad yang mati. Ruh tidak mati. Dia tetap hidup. Itu sebabnya yang lebih bijaksana bukan sekedar menghitung-hitung usia dan mencemaskannya. Tapi bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hidup mati sudah ditentukan Allah. Ketika masanya belum datang, kita tidak akan dapatkan. Seperti juga penderitaan. Sebabnya Ramadan mengajarkan sabar. Tadi disampaikan Ayub contohnya, dia sabar. Kenapa? Suatu saat dia akan disembuhkan Allah. Ketika kita sakit, kenapa aku tidak sembuh saja sudah sekian lama? Tunggulah sampai Allah menentukan kesembuhan itu. Kita cuma berikhtiar untuk berupaya mencari obat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak orang merisaukan usia karena sakit biasanya. Kalau orang sehat-sehat saja barangkali dia lupa usia. Ketika ada mendapatkan penderitaan biasanya orang jadi ingat usia. Bahkan dalam penderitaan pun gitu. Usia itu kan sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan penderitaan pun bisa jadi pahala untuk kita. Jadi tidak ada bedanya. Bahagia atau celaka itu pilihan kita sebetulnya. Usia panjang ataupun pendek, pilihan kita. Apakah jadi baikkah atau jadi burukkah. Jadi problem banyak orang adalah ketika usia bertambah. Tapi jalan keluarnya dengan Ramadan, hidup dipimpin oleh ruh. Ruh itu yang tidak mati. Jangan terlalu pertimbangkan kehendak tubuh. Kenapa? Tubuh itu akan mati. Paling lama kata Rasul tadi 70 tahun. Dan kita tidak usah punya angan-angan seperti Adam 1000 tahun. Tidak punya angan-angan seperti Ibrahim 200 tahun. Cukuplah apa yang diberikan Allah, tapi manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi faktor usia dijawab dengan Al-Quran, dijawab dengan Ramadan, bahwa dalam Ramadan yang sebulan itu bisa setara dengan 1000 bulan. Asal isinya ketaatan kepada Allah. Salah satu kuncinya apa? Ruh harus memimpin tubuh. Jangan tubuh memimpin ruh. Itulah kecelakaan dan kesia-sia. Hidup jadi sia-sia kalau sekedar mengikuti tubuh yang usianya pendek. Tapi kita hidup dipimpin oleh ruh yang dia tidak akan mati. Di alam rahim dia hidup, di dunia dia hidup, di alam barzah dia hidup, di alam akhirat dia tetap hidup. Mati tidak memisahkan dan merugikan apa-apa buat kita.
Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi untuk hari ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dapat kita dapatkan dari pembahasan yang tadi oleh Ustadz sampaikan yaitu marilah kita meningkatkan kualitas hidup kita di momen bulan Ramadan ini. Karena seyogianya jika hidup itu diukur dari kualitas, panjang pendeknya umur kita itu tidak perlu dirisaukan. Karena kalau umur kita pendek tapi kualitas kita bagus, insya Allah itu juga akan membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk pembahasan hari ini. Kita bertemu kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.